Sungguh kami memiliki keyakinan yang teguh bahwa di dalam Engkau Tuhan, kami beroleh ketenangan yang sejati. Di dalam Engkau Tuhan, kami mendapatkan damai. Meskipun hidup kami ada di tengah-tengah badai, meskipun kami Tuhan menghadapi pergumulan tantangan yang mungkin berusaha untuk merenggut damai sejahtera kami, tetapi kami percaya kalau kami memiliki Engkau sebagai sumber damai sejahtera, maka kami dapat menghadapi apapun tantangan di dalam hidup ini dengan tetap sukacita, dengan tetap tenang, karena kami tahu bersama siapa kami berjalan. Terima kasih Tuhan. Saat ini bersabdalah, sampaikan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu buat kami semua. Hamba berdoa Roh Kudus, cengkram hati pikiran kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat-Mu yang mendengar, sehingga kami Tuhan sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Saya minum dulu ya. Baik. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir ya di bulan Februari ini. Rasanya baru kemarin Natalan, tahun baru, sekarang udah mau Februari lagi ya. 2 hari lagi kita masuk bulan Februari. Dan tentunya ini menyadarkan kita betapa waktu berlalu begitu cepat. Nah, boleh tampilkan hari ini pengurus RAN mengajak kita untuk merenungkan satu topik tentang Jehovah Shalom ya, atau Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera kita. Satu kali ada seorang remaja yang bawa pacarnya ke gereja ya. Ketemu saya terus dia bilang, "Om, kenalin ini pacar saya." Saya salaman, "Oh iya, siapa namanya, Dek?" Terus dia bilang, "Shalom, Om." "Oh iya, Shalom, Shalom." Terus dia bilang, "Nama saya Shalom, Om." "Oh gitu." Soalnya jarang ya orang pakai nama Shalom. Tapi memang Shalom itu nama yang bagus bukan? Ya. Nama walaupun tidak biasa tapi artinya bagus atau maknanya bagus. Karena Shalom itu sebenarnya punya arti mana ini? Ya, next. Shalom itu punya arti selain kedamaian, Shalom juga punya arti harmonis, utuh ya, penuh, lengkap, makmur, sejahtera, selamat, dan tenang. Nah, kalau kita bicara tentang Shalom, tentu hal-hal inilah yang kita semua inginkan, betul tidak? Ya, kita semua ingin ada di dalam keadaan damai. Kalau punya keluarga, keluarganya harmonis, hidup kita utuh, ya, penuh dalam arti semua yang saya pengen itu tersedia, semua yang saya pengen itu saya bisa dapatkan, makmur ya, sejahtera dan selamat. Nah, sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat sebuah klip video pendek ini ya. Ya, bisa tampilkan video klipnya. Ya, teman-teman mungkin yang punya IG mungkin bisa mendapatkan beberapa klip seperti ini ya, di mana orang pergi ke sebuah tempat, ceritanya mau healing ya, menjauhkan diri dari suara lato-lato ini ya.
membuat kita pengen pergi, apalagi kalau dengar taktek ya. Saya tadi ada anak sekolah minggu masuk datang ke gereja bawa gini kan ya. Lu hebatnya adalah walaupun kecil pinter main lato-latonya. Saya sampai sekarang masih belum bisa nih gimana gitu ya supaya bunyi taktek gitu. Nah, alat kecil ini ternyata bisa bikin orang senewan ya. Bisa bikin orang kehilangan ketenangan, bisa bikin orang stres. Nah, apakah rekan-rekan runners juga mengalami hal yang demikian ya? Atau mungkin tetangganya punya anak main beginian terus setiap malam sampai terganggu. Nah, Bapak Ibu runners, saya ingin mengatakan bahwa dalam konteks yang lebih luas, ada banyak hal yang membuat kita bisa kehilangan damai sejahtera. Ya, dalam konteks yang lebih luas kita diingatkan bahwa hidup ini memang menghadapi berbagai hal yang bisa merenggut damai sejahtera kita. Tetapi hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang adalah Yehova Shalom. Amin. Allah yang adalah sumber damai sejahtera kita. Di tengah-tengah berbagai keadaan yang bisa mencuri damai sejahtera kita, di tengah-tengah keadaan yang mungkin secara manusia nggak mungkinlah kita bisa damai. Tapi di situ kita melihat kalau kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan yang adalah Yehova Shalom, maka kita dapat mengalami damai sejahtera itu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kata Yehova Shalom sendiri di Alkitab hanya dicatat satu kali, yaitu di dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24 ini. Nah, saya pakai Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini, lalu Gideon membangun sebuah mezbah di sana dan menamakannya Tuhan Sumber Sejahtera. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia yang terjemahan baru dikatakan Tuhan itu keselamatan, ya. Memang tidak salah karena arti shalom juga tadi bisa berarti selamat. Tetapi saya ingin pakai dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Gideon menamakan mezbah itu adalah Tuhan Sumber Sejahtera. Nah, mari kita lihat dulu apa yang melatar belakangi Gideon ini membuat mezbah dan kemudian menamainya Tuhan Sumber Sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa keadaan pada zaman Gideon, keadaan bangsa Israel pada zaman Gideon itu adalah keadaan di mana bangsa Israel berulang kali dijajah, diperbudak oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, ya, Midian, Filistin, negara-negara lain yang berusaha untuk mengganggu mereka. Dan di sini hal itu terjadi diawali dengan apa? Kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai 13, di situ dikatakan begini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, nah ini maksudnya adalah angkatan generasi Yosua dan orang-orang tua yang tahu bagaimana Tuhan sudah menyertai, sudah memimpin mereka mengalahkan orang-orang di Kanaan itu, ya. Ketika semuanya sudah mati, ya, sudah dikumpulkan kepada nenek moyang mereka, apa yang terjadi? Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat yang ke-12, mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya.
sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Runners, kita lihat di sini. Mengapa mereka atau mengapa Gideon harus menegaskan kembali bahwa Allah atau Yahweh itu adalah sumber damai sejahtera mereka? Awalnya karena muncul generasi atau lahir generasi yang tidak mengenal Allah. Kemudian generasi yang tidak mengenal Allah dan perbuatannya itu meninggalkan Tuhan. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menyembah Baal, mereka menyakiti hati Tuhan. Sepanjang bulan ini kita sudah bicara banyak hal. Ya, dimulai dengan Yehova Jireh. Dan saya mau katakan bahwa ketika bangsa ini, bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan, maka pada saat itu mereka juga meninggalkan Sang Yehova Jireh, Allah yang menyediakan kebutuhan mereka. Mereka meninggalkan Yehova Rafa, Allah yang sebenarnya menjadi penyembuh bagi mereka. Mereka meninggalkan Yehova Nisi mereka, Allah panji kemenangan yang memberikan kemenangan-kemenangan meskipun orang-orang di Kanaan itu dikatakan adalah orang-orang yang tinggi besar perawakannya, raksasa-raksasa, kota-kotanya berkubu, tapi mereka bisa kalahkan itu. Tapi itu hanya cerita di masa lalu. Karena apa? Setelah mereka generasi yang tidak mengenal Allah, tidak mau tahu tentang Allah dan perbuatannya, mereka meninggalkan Allah yang perkasa yang telah memberikan mereka kemenangan yang besar. Dan pada akhirnya mereka juga meninggalkan Yehova Shalom, Allah yang memberi damai sejahtera kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi di masa Gideon hidup, dikatakan orang-orang Israel itu tinggal di gua-gua, tinggal di kubu-kubu gunung, ya. Karena apa? Setiap kali bangsa Midian masuk, mereka menghabiskan, mereka menjarah panenan yang mereka punya. Kebun anggur mereka semua dijarah. Mereka tinggal di dalam ketakutan, mereka tidak ada damai sejahtera. Dan Bapak Ibu, para runners, itulah yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, ini pelajaran yang pertama yang saya ingin ajak kita renungkan hari ini. Kalau hari-hari ini kita sedang kehilangan damai sejahtera, maka hal yang pertama yang perlu kita cek di dalam diri kita adalah apakah kita adalah orang-orang yang sungguh mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Apakah kita masih mengikuti Tuhan dengan setia? Atau selama ini kita sudah meninggalkan Dia? Walaupun kita masih kelihatannya beribadah. Walaupun kita bukan menjadi mualaf, bukan menjadi orang yang meninggalkan iman Kristen. Kita masih menjadi orang yang rajin ke gereja. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Sungguh-sungguh mengenal Dia? Atau kita sudah meninggalkan Tuhan sumber damai sejahtera kita. Kalau itu yang terjadi, maka bukan salah Tuhan kalau kemudian kita tidak merasa hidup kita ada di dalam keadaan damai, tidak merasa hidup kita tenang, ya, merasa tentram, merasa sejahtera. Karena Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 bahwa Allah yang adalah sumber damai sejahtera itu dikatakan menyertai kamu sekalian. Amin. Runners, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Katakan kiri kanannya. Allah sumber damai sejahtera menyertai engkau. Ya. Tuhan sumber damai sejahtera beserta dengan kita. Berarti kalau saat ini kita tidak merasakan atau mengalami damai sejahtera,
berarti something wrong dengan kita. Ada sesuatu yang salah dengan kita. Ada sesuatu yang perlu kita koreksi. Nah, ini yang perlu kita camkan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan sebenarnya senantiasa menghendaki dan menginginkan agar kita hidup dalam damai sejahtera. Itulah yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin runners akan ajukan buat saya adalah, tapi realitanya kan nggak seperti itu, ya. Bagaimana mungkin di dalam saudara-saudara yang bekerja menghadapi tantangan-tantangan di dalam pekerjaan, persaingan, saudara-saudara yang mungkin masih studi menghadapi stres dengan tugas-tugas, dengan PR, dengan ujian-ujian. Kita yang sudah berkeluarga mungkin kita menghadapi konflik-konflik di dalam keluarga, hubungan antara suami dengan istri atau dengan anak, menghadapi satu permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak kita duga sebelumnya. Saya mau katakan memang tidak dapat dipungkiri ada banyak hal yang bisa mencuri, yang bisa merenggut damai sejahtera dalam hidup kita. Seperti lato-lato ini, ya. Nah, saya ingin bahas setidaknya mungkin ada 3 hal generally, ya, secara umum yang dapat mencuri atau yang dapat merenggut damai sejahtera kita. Yang pertama adalah masalah. Masalah apa? Masalah bisa sakit penyakit, ya. Tiba-tiba kita kena sakit penyakit, itu masalah dalam hidup kita. Atau apa, musibah. Hari apa ya? Hari Sabtu dini hari gitu, atau Jumat dini hari. Ada yang masih bangun dan merasakan gempa, ya. Saya tidak merasakan karena itu jam 1 malam, ya, kejadiannya gempanya. Tapi katanya gempanya cukup keras karena apa? Karena pusatnya di daerah Bandung sini, ya. Kabupaten Bandung Barat atau Kabupaten Bandung. Dan di kedalaman yang cukup dangkal. Bagaimana kalau kemarin kejadian gempa besar yang merusak seperti yang di Cianjur misalnya? Wah, mungkin hari ini kita atau sebagian kita sedang bergumul dengan masalah rumah hancur, atau kita kehilangan rumah tinggal, atau kehilangan orang yang kita kasihi. Kita mungkin juga menghadapi satu keadaan di mana kita ditinggalkan orang yang kita kasihi atau orang yang menjadi pegangan hidup kita. Ya. Itu semua masalah datang dalam kehidupan manusia. Bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika masalah datang, runners, respon yang umum kita lakukan adalah apa? Takut dan khawatir. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita dapat sakit penyakit, mungkin kita berkata, bisa nggak ya saya sembuh dari sakit ini? Ketika kita menghadapi kita di PHK, mungkin kehilangan pekerjaan. Aduh, bisa nggak ya saya membayar tagihan-tagihan saya? Bisa nggak ya saya untuk menghidupi keluarga saya? Atau mungkin dalam masalah-masalah lain kita berpikir, bisa nggak ya saya menyelesaikan masalah saya ini? Kita hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, dan itu kemudian merenggut damai sejahtera kita. Kita nggak bisa tenang. Satu kali ketika saya masih bekerja dulu pernah saya menghadapi satu masalah ketika perusahaan tempat saya bekerja itu diperiksa oleh kantor pajak, ya. Dan ya tentu pimpinan atau bos berusaha supaya masalah itu ya tidak menjadi mendatangkan banyak pengeluaran gitu ya buat perusahaan. Nah, yang berada di posisi tengah-tengah adalah
Ya bagian keuangan, ya bagian accounting. Siapa bagian accounting di sini? Yang pernah ngadepin orang pajak, pusing nggak? Waduh, di satu sisi saya menghadapi orang-orang pajak yang mungkin dengan segala pengalaman keahliannya bisa mengorek segala macam, ya, dari kondisi keuangan atau laporan keuangan perusahaan. Di sisi lain mungkin perusahaan ingin berusaha sekecil mungkin memberikan atau mengeluarkan kompensasi pajak tersebut. Saya mau katakan mungkin istri saya masih ingat ya, malam itu saya nggak bisa tidur ya, kepikiran terus, aduh gimana besok menghadapi kalau orang pajak datang dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kondisi seperti itu kita seringkali kehilangan damai sejahtera kita. Nah, tapi apa kata firman Tuhan? Ya, firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Serahkanlah, ya saya pikir, ya 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Oke. Kepencet, sorry. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sebab apa? Kita tahu bahwa Ia memelihara hidup kita. Kemudian yang kedua di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Paulus mengatakan begini. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi masalah-masalah seperti yang saya katakan tadi. Jangan kita khawatir lalu kehilangan damai sejahtera kita. Tetapi hendaklah kita nyatakan apa yang menjadi pergumulan kita itu dalam doa kita, dalam permohonan kita. Maka apa yang terjadi? Ya, Allah sumber damai sejahtera itu akan memberikan damai yang melampaui segala akal. Karena apa? Karena Dia sumber damai sejahtera itu. Saya mau katakan bahwa ketika kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, ya, kita percayakan apa yang saat ini sedang masalah yang menghantui kita, yang begitu mengganggu pikiran kita, kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Saya mau katakan seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan menjadi bagian kita. Amin. Artinya apa? Artinya mungkin kalau dipikir-pikir, mungkin setelah semua itu, setelah masalah itu berlalu, mungkin kita flashback ke belakang, kita berpikir, kok bisa ya saya bisa tetap tenang menghadapi masalah pada waktu itu. Saya bisa tetap punya keyakinan bahwa masalah ini akan lewat. Padahal kalau kita mungkin ingat-ingat lagi ketika kita berada di dalam kondisi itu, waduh rasanya susah, rasanya nggak mungkin kita itu bisa melewati hal tersebut. Tapi saya mau katakan itulah yang terjadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itulah yang terjadi kalau kita menyatakan segala keinginan kita. Kita serahkan segala kekhawatiran kita. Tuhan turut bekerja dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Sehingga kita melihat damai sejahtera itu tetap menjadi bagian kita. Amin. Ya. Nah, mungkin ada dari runners yang mau bersaksi tentang bagaimana pengalaman-pengalaman di dalam melewati atau menghadapi yang namanya masalah tadi, ya. Ada yang mau menyampaikan pengalaman bersaksi? Saudari Reni ada? Oh, lagi keluar dulu ya. Oke.
Nah, atau mau diwakili sama Mas Joko? Kenapa? Oh, berdua. Oke. Jadi gimana? Kita main lato-lato dulu? Atau saya lanjutkan dulu ya. Nanti kalau beliau masuk saya berikan kesempatan. Hal yang kedua yang dapat merenggut damai sejahtera kita adalah kegagalan dan kelemahan. Nah, mungkin ini lebih sering dihadapi oleh runners yang masih muda. Runners pernah merasa atau pernah menemukan diri Anda melakukan ya kesalahan yang amat bodoh, kesalahan yang begitu fatal, dan Anda sangat menyesali keadaan tersebut? Ya, puji Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan ya akan membuat kita memiliki damai sejahtera sehingga kita bisa bertindak tidak panik. Ya, tadi pengalaman Joko dan Reni ketika mungkin ya saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu yang punya anak, boleh dibuka ya, lupa. Kalau Bapak Ibu punya anak, rasanya kalau anak sakit itu begitu ini sekali, mending kita yang sakit daripada anak yang sakit. Tetapi di sini kita lihat ya pengalaman yang luar biasa. Kenapa? Mereka belajar untuk berserah kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran mereka, dan Tuhan yang bekerja dengan cara yang luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Bicara soal hal yang kedua yang dapat merenggut damai sejahtera kita adalah kegagalan dan kelemahan kita. Mungkin ada di antara saudara-saudara hari-hari ini merasa gagal atau punya kelemahan. Kadang mungkin kita merasa dibully, ya. Ada orang yang bercerita kepada saya, dia begitu kehilangan damai sejahtera karena apa? Selalu ingat ada orang terdekat dia yang bilang, kamu gendut, kamu jelek, kamu gak bisa apa-apa. Waduh, itu selalu menghantui pikirannya sehingga dia kehilangan damai sejahtera. Apa yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera, Tuhan Yesus bilang, ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Kalau hari-hari ini mungkin ada di antara saudara-saudara runners merasa gelisah karena aduh saya begini, saya begitu. Mari Tuhan sumber damai sejahtera menyediakan damai sejahtera yang tidak seperti yang kita bayangkan, yang tidak seperti kita pikirkan. Ya, kalau rasa malu itu, rasa bersalah itu merampas kedamaianmu, saya mau katakan lepaskan itu. Ya, move on dari segala kata-kata buruk yang berusaha mengintimidasi kita. Kita lepaskan karena kita tahu Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita. Lalu yang ketiga, hal yang dapat merenggut, mencuri damai sejahtera kita adalah kesibukan kita. Ya, kita masyarakat perkotaan, masalah waktu seringkali menjadi hal yang sangat menyebalkan. Begitu banyak di antara kita sibuk dikejar-kejar deadline, kerjaan, ya, dikejar-kejar tugas yang harus diselesaikan, dan semua itu kemudian membuat kita kehilangan damai sejahtera. Kenapa kita menjadi kehilangan damai sejahtera? Karena kita pikir bahwa semua ini sepertinya di luar kendali kita. Wah, tugas yang satu belum selesai sudah datang tugas yang lain. Kerjaan yang satu belum selesai sudah datang kerjaan yang lain. Kita begitu dibombardir dengan berbagai macam hal, dan hal itu membuat kita gak bisa tenang, gak bisa damai. Satu hal yang luar biasa kita belajar dari Tuhan Yesus, ya. Pada waktu dia naik perahu, kemudian tiba-tiba badai datang.
Apa yang terjadi? Tuhan Yesus itu tertidur di buritan, ya, tertidur di perahu itu. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa Tuhan Yesus nggak panik? Jawabannya adalah karena dia tahu bahwa hidupnya ada di dalam kendali Tuhan, kendali Bapaknya, ya. Dan itu tidak bisa, dia tahu itu tidak bisa merenggut kehidupannya, hal-hal yang baik di dalam dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya ingin katakan seperti ini. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita punya level pengenalan yang baik dengan Tuhan, dengan Bapa kita, maka saya percaya kita pun dapat tenang di dalam keadaan, dalam situasi apapun. Ya, kesibukan tidak akan membuat kita menjadi panik, membuat kita mungkin merasa begitu stres dengan keadaan. Mungkin memang kita perlu healing, ya, perlu mencari me time. Tapi sebenarnya damai sejahtera itu tidak berada di tempat tertentu atau di area tertentu. Karena seperti video tadi, di area yang tenang pun bisa ada hal-hal yang mengganggu kita, ya. Ketenangan, kedamaian yang sejati muncul dari apa? Kesadaran bahwa Tuhan memegang kendali hidup kita. Amin. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Ya, apakah saudara-saudara runners hari ini merasa letih, lesu, merasa begitu burn out, ya, merasa begitu hektik dan berbeban berat? Tuhan bilang, ayo datang kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Kemudian satu ayat lagi dikatakan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga. Dan saya ambil ayat ini dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan semua orang yang percaya kepadanya, kepada Tuhan, akan tetap memiliki damai yang sempurna. Yaitu siapa? Orang-orang percaya itu. Orang-orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan. Di tengah keadaan hidup kita yang mungkin kita dirundung masalah, mungkin kita sedang merasa gagal, mungkin kita merasa malu dengan keadaan kita, mungkin kita dibombardir dengan berbagai kesibukan, yang semua itu bisa merenggut damai sejahtera kita. Tuhan bilang apa? Maukah engkau hatimu tetap tertuju kepadaku, hatimu tetap percaya kepadaku, sehingga engkau akan tetap mengalami, engkau akan tetap memiliki damai sejahtera yang sempurna. Amin. Bapak, Ibu, saudara runners, kira-kira hal apa yang sedang merenggut damai sejahteramu, yang membuat engkau kehilangan ketenangan di dalam hidupmu hari-hari ini? Apapun itu, kembali saya ingin katakan, alami Tuhan, miliki pengenalan akan Tuhan. Saya undang para pemain musik. Alami, kenal Tuhan, dan hidup berjalan bersama dengan Dia. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berserah kepadanya, sehingga kedamaian yang sejati menjadi bagian kita. Meskipun hari-hari ini mungkin kita sedang di tengah badai, tapi kita tahu kalau Tuhan bersama dengan kita, kita dapat tetap memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Amin. Mari kita nyanyikan tadi lagu Lingkupiku, refrainnya saja. Di saat badai bergelora, kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri.
di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja dalam hidup kami. Kami tenang, kami aman, kami damai di dalam saat badai bergelora. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kalau di antara jemaatmu hari-hari ini sedang mengalami masalah dalam hidup mereka, seperti badai yang menggelora, segala sesuatu yang tidak terkendali, biar mereka belajar untuk berserah, tidak panik Tuhan. Dalam keadaan yang menakutkan, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mungkin tidak dapat mereka kendalikan, kami tahu Engkau Allah sumber damai sejahtera yang akan menyertai kami, membawa kami melewati badai pergumulan, membawa kami melewati segala tantangan dalam hidup ini. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh mengalami bahwa Engkau adalah Jehovah Shalom, Allah sumber damai sejahtera dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang bekerja meteraikan kebenaran firman ini bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali.